saat saya benar-benar sayang. Saya benar-benar menyerahkan semua cintaku sampai dimuntahkan mataku untuk cinta yang lain. Di saat itu pula Oke, kembali lagi bersama saya di sini di meja podcast Pranala Production. Malam ini saya ditemani wanita cantik. Masya Allah. Dia seorang seniman, bintang film, penyanyi, pokoknya banyak sekali. Nanti kita bahas sebentar bersama tamu saya yang spesial malam ini. Oke, selamat malam Bu Ririn. Saya panggil apa ini? Dinda aja kali ya. Dinda ya. Yes. Boleh. Mungkin saya tua ya, jadi saya harus panggil Dinda. Akunya yang mau lebih muda. Bagaimana kabar ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya. Wes, malam ini saya lihat glowing sekali. Masya Allah. Ada mungkin ada rahasianya sampai awet muda saya lihat ini. Kita lama enggak ketemu ya? Yes, lama. Ya, sekitar 3 tahun. Enggak. 4 tahunan. Saking lamanya ya. Terakhir kita ketemu di acara Makassar Global ya. Yes. Kita diundang sebagai MC saat itu. Ya. Ini juga pemirsa. MC handal yang ada di Makassar. Aduh, Masya Allah. Cuma sayang budgetnya mahal sekali. Aduh. Sampai-sampai kalau saya mau panggil dia berpikir 10 kali. Aduh. Karena kadang biasa kosnya enggak cukup. Oke, mungkin Dinda bisa perkenalkan dulu di pemirsa Pranala Production. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ririn. Terus apa lagi nih? Ya, silahkan. Saya seorang pekerja seni, udah. Seni. Yes. Seni banyak. Mungkin bisa dijelaskan. Berkecimpung di dunia tari. Tari tambang. Tari ya. Oh, tari beda ya, tari dengan tarik. Yes. Di dunia seni peran. Ya. Dan ya, seputaran itu semuanya. Jadi begini, kenapa saya mengundang ke meja podcast Pranala Production? Nah, itu juga jadi karena kalau saya melihat dari history, yes, Facebook, Instagram, yes, ini Dinda Ririn ini luar biasa ini jam terbangnya ini. Ya. Terima kasih, alhamdulillah. Saya mau tanya, kenal dunia seni itu di era tahun berapa? Jadi sebelumnya itu sejak SMA ya. SMA. 2006-7 gitu. Yeah. Sudah memang berani untuk tampil di depan umum. Jadi awalnya itu memang kayak ikut-ikut teater, terus ikut-ikut nge-MC tapi jadi kayak anak bawang gitu. MC ya. Yes. Terus selain seni, mungkin ada pekerjaan lain? Ada mungkin bisnis, kerja. Oh, saya juga dapat bocoran katanya seorang guru sekolah ya. Yes. Wih, luar biasa ini pemirsa. Jadi semuanya diambil semua ini. Yang penting halal ya. Iya, betul. Ya, jadi sejak 2011 alhamdulillah saya mengabdikan diri sebagai tenaga pendidik di sekolah menengah pertama di Kabupaten Goa. Wih, luar biasa. Yang begini nih Pak Bupati yang harus kita berikan support ini. Yes, alhamdulillah. Ini putri daerah Kabupaten Goa yang punya talent, yang punya bakat luar biasa. Udah pernah MC di rujapnya Pak Bupati. Wis. Acara 17-an gitu. Kebetulan diminta sama Dispora. Gitu. Goa ya? Di Goa. Luar biasa. Alhamdulillah. Aduh. Kita kembali tahun 2006-2007. Itu sudah mulai MC. Nyanyi dulu mungkin. No. Oh, no. Justru kalau nyanyi jangan. Oh enggak. Ini bohong ini pemirsa. Saya biasa dengar dia nyanyi. Enggak. Ya. Enggak. Saya lihat story-nya di WA, wih,
penyanyi juga ini. Suaranya bagus sekali ini. Itu cuman kalau dipepet gitu ya. Jadi kalau ada acara keluarga tuh, jadi disuruh sama tante-tante om buat nyanyi, udahlah ala kadarnya aja. Gitu. Nanti kita tes sebentar ya. Aduh, jangan. Nggak apa-apa, kata tahu saja. Jadi 2007, 2008 ya sudah mulai MC. Udah mulai. Terus waktu MC itu sudah komersial, sudah dibayar ya. Artinya sudah event mungkin atau baru diajak MC dulu bantu-bantu atau gimana? Jadi 2007-2008 itu kan masih ikut-ikut teater-teater gitu kan, masih gratisan dong. Terus juga MC-nya juga. Jadi awal dari bayarnya pakai ucapan terima kasih. Terus dibayar pakai yes thank you project thank you gitu kan. Habis itu dibayar pakai nasi kotak. Baru deh alhamdulillah udah bicara nominal. Gitu ya. Terus mulai masuk ke profesional MC itu di tahun berapa? Tahun berapa ya? 2017. Itu sudah punya manajemen sendiri atau masih sendiri? Sendiri aja sih. Gitu ya. Nggak mau pakai manajemen. 2013 ya? 17. 2017. Itu sudah, itu di mana? Awal mula MC dibayar itu di tahun 2017 itu. Iya. Itu di daerah mana? Terus acaranya apa? Kayaknya wedding deh, seingatku wedding. Wedding ya. Wedding Salah dulu. satu hotel atau gedung yang ada Belum, di Makassar. masih rumahan. Masih rumahan awalnya. Iya. Baru deh lanjut ke gedung, ke hotel. Akhirnya bukan wedding aja gitu. Jadi kayak formal-formal untuk pejabat-pejabat gitu. Terus dibayar berapa? Mungkin bisa Aduh, kasih. Mungkin bisa kasih bocoran sedikit. Waktu awal dibayar pertama kali MC itu dibayar berapa? Kalau nggak salah ingat nih, itu dibayarnya 250 apa 300 ribu gitu. Itu pertama kali dibayar. Itu 2017. Yes. Sekarang 2017, sekarang 2022, mungkin tambah nolnya 3 ya. Aduh, alhamdulillah. Ya. Tapi masih bisa dikompromi lah kalau teman gitu kan, keluarga, tetangga tuh masih. Ya. Jadi mulai MC tahun 2007. Terus mulai 2007. 2007 2008 itu belum ya, belum. Masih tahap belajar ya, cari pengalaman jam terbang. Betul. 2017 sudah dibayar 250. 2022 itu sudah aduh, berapa ya ini? Aduh, disyukurin penting halal. Ya. Terus saya juga dapat info bahwa Dinda ini masuk juga di dunia film ya. Ya. Ya, jadi aktor juga. Itu bisa ceritakan kenapa bisa dari MC terus masuk lagi ke dunia perfilman. Itu film Makassar ya, kalau nggak salah. Yes. Jadi gini ya, saya itu suka mencoba semuanya. Sesuatu. Yes, yang penting di dunia seni itu emang saya cinta seni ya. Jadi awalnya itu kalau nggak ikut-ikut casting sih, ikut-ikut casting, akhirnya sampai sempat syuting, tapi karena wabah kemarin itu akhirnya pending dan nggak tahu sih gimana endingnya. Yang jelas kan udah dibayar, kita ya terserah gitu. Betul. Akhirnya juga pernah alhamdulillah udah pernah dipercaya juga buat bintangin film pendek untuk iklan-iklan gitu loh. Iklan rokok, nggak bisa disebutin ya merek rokoknya. Udah terus gitu. main film di film, gak usah disebutin deh, beberapa tapi belum. Itu peranannya sebagai apa di film? Jadi apa ya, teman dekat dari pemeran utama lah kayak gitu. Gitu. Iya. Itu dibayar berapa itu? Aduh, nggak bisa disebutin kalau itu mah. Nggak bisa disebutin. Ya, jadi gini, mungkin pemirsa Pranala Production ini penasaran ya.
Dinda ini Ririn ya. Yes. MC yang kita tahu sebagai MC yang punya nama besar di dunia entertain itu. Mungkin pemirsa mau lihat secara langsung itu mungkin bisa dicontohkan pada saat MC. Pembukaan saja. Kita penasaran dengan suaranya. Itu bagaimana? Bisa ya? Boleh. Ya. Anggaplah ini kita ada di ruangan gedung ya. Kita bersama pejabat-pejabat. Ini aja. Oh gini aja ya. Boleh. Ini coba-coba gini kita gantian ya. Ya gantian boleh. Jadi kakak aja yang jadi. Saya tamu ya, narasumber ya. Boleh. Tamunya ya. Boleh ya. Saya jawab. Boleh. Silakan. Oke deh. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa Pranala Production. Nah pada malam hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Siapa lagi kalau bukan ini dia bintang tamu kita yang fenomenal di kota Makassar. Halo, selamat malam. Selamat malam. Aku udah tahu namanya nih tapi pemirsa kan belum tahu. Udah perkenalan diri deh. Namanya siapa nih? Ya nama saya Indra Lesmana. Wow, suatu ini ya keberkahan luar biasa ya di Pranala kedatangan siapa? Indra Lesmana. Saya baru saja landing tadi pesawat jam 4 sore tadi. Pesawat nggak pakai heli ya? Enggak ya, pakai pesawat pribadi. Oh masya Allah, ini langsung tembus 3 juta penonton ini habis ini. Oke, gitu aja kali ya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu pemirsa. Oh, thank you. Suaranya memang sangat menghibur ya. Ketika membawakan acara, mungkin meriah. Ini saja cuma testimoni saja. Saya merasa bahwa saya berada di kayak semacam event-event besar. Aduh, tapi satu loh yang belum dan pengen sekali kesampaian ke situ. Apa itu? Belum pernah ngerasain jadi penyiar radio sih. Gitu pengen sekali penyiar gitu. Radio. Pengen sekali. Jadi kalau penyiar radio ngejob bareng kayak MC itu udah. Aku udah pernah. Saya maaf, udah pernah satu frame gitu. Tapi kalau sayanya jadi penyiar itu belum pernah. Pengen sekali. Kenapa mau jadi penyiar? Saya selalu jatuh hati dengan suara-suara mereka. Iya betul. Gitu. Kayaknya suaranya empuk. Enak didengar ngangenin ya. Gitu. Yes. Walaupun kita enggak lihat tampannya, pasti kita bisa membayangkan wow tampan gimana sekali ya. Atau cantik sekali suaranya. Ya. Padahal pas kita ke sana aduh tetap cantik dan tampan. Ya seru ini. Luar biasa ini. Saya punya tamu ini malam ini. Saya ketawa terus ini. Jadi gini, selama pengalaman suka dan duka di dunia entertain termasuk MC ya. Itu sukanya seperti apa, terus dukanya seperti apa? Mungkin bisa ada pengalaman-pengalaman yang pernah dialami. Mungkin bisa disampaikan. Jadi semua pekerjaan saya rasa semuanya ada suka dukanya. Ya, apapun punya itu, resiko. ada resikonya. Ya. Tergantung kembali kita gimana caranya kita mensyukuri gitu. Jadi karena adanya wabah kemarin nih Kak ya. Jadi adanya wabah kemarin itu saya jauh lebih mensyukuri seberapapun rezeki yang datang ke saya. Gitu. Jadi kayak seumpama pas lagi capek banget gitu kan, ngerjain apalah gitu ya, entah itu saya MC, entah itu maaf saya kan juga agak berdagang ya, keliling-keliling gitu. Betul. Kalau capek itu saya langsung berpikiran kayak gini, untung saya alhamdulillah capek karena kerja, bukan capek karena cari kerja. Gitu. Kalau udah mention itu udah ada di otak, yakin dan percaya udah nggak capek. Luar biasa pemirsa. Ini pesan yang sangat baik buat pemirsa, bahwa apa yang kita kerjakan selalu dengan hati yang bersih, pikiran yang bersih, ikhlas supaya semua pekerjaan itu dapat kita selesaikan ya. Betul. Kalau di Jakarta ini Ulang Jamela, Wonder Woman. Kalau ini Wonder Woman-nya Makassar. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi mungkin sudah punya suami?
atau masih gadis? Pemirsa mau tahu ini? Ya. Jangan sampai yang banyak komentar, bisa minta nomor WA-nya tadi Bang ya. Itu nomor WA-nya berapa Bang? Nanti ya gampang itu di belakang layar. Pernah menikah. Pernah nikah. Terus bisa. Yes, ditakdirkan seperti itu. Sudah punya anak? Udah punya anak 2, tapi masih kayak gadis ya. Masya Allah, terima kasih. Iya, apalagi yang saya mau sampaikan ini, mau tanya-tanya lagi nih. Ini baru 15 menit ini. Kayaknya kalau 1 jam ya lebih seru lagi. Ya, lebih seru lagi ya. Ya. Jadi selain dari MC, main film, terus mengajar ya, menjadi seorang guru untuk mendidik masyarakat untuk bisa mendapatkan pendidikan yang baik ya. Jadi semua pekerjaan yang dikerjakan tamu saya malam ini sebenarnya pekerjaan yang berat menurut saya, tapi menurut tamu saya ini semua bisa dikerjakan dengan hati yang tenang. Karena ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab ya. Jadi duka pekerjaan itu, dukanya seperti apa? Ini mungkin tadi belum dijelaskan. Ya dukanya paling kalau seumpama pernah tidak pas lagi MC mau ke toilet, pas lagi banyaknya tamu itu belum pernah dapat. Alhamdulillah. Itu mungkin Tuhan Maha Baik. Tidak pernah. Belum pernah ya? Belum pernah. Cuman pernah kejadian itu waktu terpleset di panggung, jatuh atau bagaimana, atau lupa teksnya, lupa bawa sesuatu persiapan ya. Jadi gini, pernah waktu itu mau nge-MC kan, terus ada kejadian apa gitu di jalan, jadi mobil itu akan lama lewatnya gitu, jadi kayak macet banget. Jadi terpaksa saya harus pakai Gojek. Jadi mobilnya disimpan di jalan. Disimpan. Demi tanggung jawab ya. Demi tanggung jawab. Profesional sekali ini. Jadi pemirsa, ketika ingin punya acara terus butuh MC, hubungi saja nanti ya. Nanti ada di kolom bawah itu nomor telepon yang saya akan simpan. Ini luar biasa tanggung jawab seorang pekerja yang rela meninggalkan mobil kendaraannya demi tercapainya. Tapi nggak sampai di situ aja Kak. Itu. Ya, terus ya. Lanjut. Di jalan itu musibah datang lagi. Ya kan, tadi musibahnya bisa telat gitu kan. Musibahnya jatuh lagi, jadi musibahnya mungkin ketinggalan dompet ya di mobil. Lebih parah lagi. Ya. Jadi motornya jatuh. Iya. Motor jatuh. Ojeknya jatuh ya. Gojek yang sana itu jatuh. Sempat kaki berasa sakit, jadi agak pincang gitu ya kan. Tapi alhamdulillah karena waktu itu saya bawa acaranya itu akad, jadi kalau akad kan cuma berdiri, gak mesti jalan-jalan kayak resepsi gitu kan. Berdiri aja, jadi tuh berdiri dengan nahan rasa sakit gitu kan. Dalam hati, ya Allah bantu saya, ya Allah saya mau profesional di depan orang, ini tanggung jawab saya. Aduh udah banyak lah, padahal ini kaki udah sakit ya. Kan kalau habis jatuh tuh lama-lama tuh kayak nyut ya kan. Jadi enggak sempat juga minum obat dulu. Enggak sempat dibawa ke UGD dulu. Tidak sempat, karena memang saya harus menyelesaikan tanggung jawab saya. Habis itu baru pak. Luar biasa. Dan nanti pulang di rumah baru rasakan sakitnya. Yes, dan sampai sekarang yang punya hajatan tuh nggak tahu kalau ada musibah itu. Jadi memang saya pendem. Jadi harus kita profesional ya. Yes. Tidak ada halangan, tidak ada pantangan bahwa kita harus selesaikan pekerjaan. Jangan memperlihatkan bahwa saya lagi gini-gini, tidak boleh. Betul. Karena itu salah satu profesionalisme pekerjaan. Karena saya memberi orang nominal profesional, jadi saya juga harus menampilkan yang profesional dong, yang terbaik. Betul. Itu dukanya ya. Sukanya di mana? Sukanya kalau nih ya. Dapat saweran. Yes. Gitu. Iya. Sukanya kayak gitu. Kayak
dibilangnya segini, pas dibayar lah kok ini tebal gitu kan, kok ini tebal, itu dari atasan, ini kalau seumpama kayak pejabat-pejabat gitu kan, oh masya Allah terima kasih, dikasih lebih ya, dikasih lebih, terus budgetnya dari 5 juta dikasihnya 10 juta gitu. amin ya Allah gitu. Terus juga kayak pernah syuting iklan di wali kota itu ya, ada satu PH besar juga di Makassar, jadi gitu juga. Gak tau kenapa akhirnya tuh rezekinya juga jadi kayak waktu itu saya kan suka syuting iklan tuh. Nah kebetulan itu tiba-tiba butuh anak kecil. Iya. Terus ditanyalah, Ririn punya keluarga kan? Saya punya anak gitu. Oh ya udah, kamu datang bawa besok ya, nanti kita ini dulu apa sih namanya, casting dulu, diterima. Akhirnya itu sukanya jadi kayak rezekinya turun ke anak juga dapat. Itu juga waktu main film ya? Syuting iklan wali kota. Jadi dapat juga anaknya. Dapat. Mungkin dan anaknya lebih banyak. Mungkin anaknya lebih banyak daripada mamanya. Dan itu langsung PH besar soalnya. Jadi kayak aduh bersyukur sekali. Nikmatnya Allah itu ya. Gak disangka-sangka. Luar biasa. Terus apa harapan selama ini? Mungkin ada cita-cita di masa-masa akan datang. Apakah nge-MC itu harus tetap di Makassar atau mau pernah berpikir tidak bilang go nasional? Saya mau ke metropolitan sana. Sangat ya. Sangat. Itu apa perjuangan yang harus dilakukan? Sebenarnya seandainya tidak punya tanggung jawab kedua buah hatiku. Iya. Mungkin sudah di Senayang ya. Saya mau hijrah sebenarnya. Iya. Gitu, sebenarnya sudah boleh nih nasional, tingkat nasional. Oh masya Allah, amin. Cuman, masih muda, terus punya pengalaman yang sangat baik, profesional, itu sudah bisa ke nasional ini. Cuman itu dia Kak, untuk jauh itu susah ya karena ada anak saya juga ada tanggung jawab di sini gitu. Jadi dengan adanya tanggung jawab berarti kan ada halangan ya. Bukan tidak mau, tapi karena ada tanggung jawab tetap di stay Makassar saja. Jadi saya selalu berpikir kayak gini, Tuhan akan menurunkan rezekinya lah buat saya, entah itu dengan cara apapun gitu. Apalagi jangan memaksakan ya. Jangan memaksakan. Biarkan hidup ini mengalir dengan sendirinya. Rezeki anak ada aja. Iya. Gitu. Betul. Jadi tanggung jawab selama ini sudah berapa tahun gitu? Tanggung jawab kepada kedua anak gitu. Sejak selama pisah dengan sejak 2016. Bapaknya anak-anak ya. 2016. Karena berpisah. Berarti sudah 6 tahun ya. Tanggung jawabnya dilimpahkan kepada Karena berpisah itu akhirnya saya jadi kan gini. Saya tuh baru mau jangan nangis dulu sebentar. Tahan. Saya baru mau menapaki karir, terus menikah, jadi langsung redup gitu loh. Langsung dikasih tanggung jawab anaknya. Dan memang mantan suami dulu kan tidak mengizinkan untuk betul. berkarir. Kadang ada memang seperti itu. Kadang ada yang tidak setuju ya. Ya, jadi apa yang kita mau lakukan. Saya kan penurut ya orangnya. Jadi disuruh di dapur saja, bersihkan rumah. Dapur, kasur, urus suami. Udah itu aja. Udah. Nah setelah berpisah itu baru baru saya menjejaki semuanya, ikut-ikut fashion show juga. Jadi dunia modelku juga baru ku kejar lagi gitu. Dulu jadi kan, masih eksis di dunia model. Alhamdulillah masih. Sampai sekarang ini. Yes. Bis. Jadi selama 2016 pisah. Berarti 6 tahun ya. 6 tahun yang lalu. Ya, jadi selama 6 tahun itu yang membiayai anak-anak itu apa? Jadi saya sebagai ibu, sebagai bapak, dan bertanggung jawab sebagai ayah. Luar biasa. Makanya tidak boleh mengenal kata lelah ya. Tidak. Kata menyerah, mundur, tidak ada. Tidak ada dalam kamusnya. Tidak. Jadi kadang gini Pak Kak ya, teman-teman tuh kayak kadang ada teman-teman yang ngomong kayak gini, Ririn kok susah sekali jawab WA gini-gini, padahal itu bukan karena susah gitu. Karena banyak kesibukan ya. Yes. Yang harus diselesaikan. Yes. Saya dalam satu hari tuh bisa menjadi 3 profesi. Apa saja itu? Jadi guru, jadi MC, jadi pedagang. Terus jadi ibu rumah tangga?
sembari itu semua. Jadi sebelum saya ngajar itu anak-anak sudah diurus semua. Udah. Atau ada yang ngasuh neneknya mungkin, atau ambil pengasuh dari luar sana bayar. Ada. Saya masih tinggal sama orang tua, tapi 85% itu masih di tangan saya semua anak-anak. Gitu, jadi masih ngurusin bangun tidur sampai mau tidur terus lagi. Begini, kan punya tanggung jawab sebagai pengajar, guru ya. Yes. Terus bagaimana ketika ada job nge-MC atau model casting apa segala macam terus ditinggalkan ya? Jadi tugas utamanya ditinggalkan sebagai pengajar dulu atau izin? Dengan berat hati izin. Jadi izinnya itu ada teman yang gantiin. Jadi anak-anak jadi tetap bertanggung jawab ya. Tetap. Jadi ada teman ngajar itu. Jadi kita jadi nanti saya gantiin di jadi waktunya dia enggak bisa diatur. Waktunya anggaplah jobnya itu 1 minggu. Semua masuk pagi. Job apa nih? Job nge-MC atau di luar sana ngejob. Oh, tidak pernah full sih, kayak pagi semua ada. Kadang ada seumpama kita berandai bahwa ada job selama seminggu. Jadi selama seminggu juga tidak masuk kerja. Enggak mengajar gitu. Ya kan kalau nggak ngajar kan digantiin. Nanti saya nggak dibayar. Enggak apa-apa. Karena nggak dibayar juga kalau saya nggak mengajar. Sukarela. Jadi kayak tidak membebani. Jadi bukan makan uang korupsi lah gitu kan. Karena memang kalau kan saya kan masih honorer ya. Saya sudah dari 2011 saya menjadi tenaga belum terangkat ya. Belum. Udah berapa tahun tuh Pak Bupati. Gitu. Terus gini, kenapa harus memilih menjadi seorang guru? Gini, pertama memang awalnya kan jadi guru dulu, baru kan 2011. Jadi MC 2007. Ya, 2007 kan belum dibayar. Iya betul. Yes. Nanti 2017 ya. Iya. 2013. 17 mulai profesional ya. Terus juga kan kalau ya rahasia umum juga lah ya, kalau gaji honor itu kan nggak seberapa saya paham ya. Saya gitu tahu. Ya. Sembari saya juga tidak mau melepaskan image saya sebagai seorang guru, karena saya juga mengharapkan berkahnya dari situ loh Kak ya. Ilmu saya kan nanti bisa bermanfaat, Masya Allah gitu. Betul. Jadi memang saya menjadi tenaga honorer ya. Saya memberikan ilmu saya itu bukan semata-mata mengharapkan gaji. Kalau gaji itu nggak seberapa loh, ya kan. Tapi kayak berkahnya gitu loh, yang saya suka. Luar biasa. Tepuk tangan dulu pemirsa. Aduh, Masya Allah. Ini Wonder Woman-nya Makassar ini. Aduh, amin. Iya. Semua dia kerjakan tanpa pendamping. Biasanya kita kalau sudah punya anak ya, pasti kita butuh orang yang bisa sama-sama untuk jalani kehidupan, untuk bagaimana masa depan anak-anak kita. Tapi ini tamu saya, dia santai saja, dia bisa selesaikan semuanya. Luar biasa ini pemirsa. Begini, sekarang kita ke film. MC mungkin sebentar kita bahas kembali. Bermain film itu, saya rasakan memang film itu punya bakat ya. Harus punya bakat, harus punya skill tertentu untuk menjadi sebuah mempersembahkan film. Bagaimana film itu nyawanya penonton bisa dapat, bahwa film ini seperti ini. Itu kan harus bagaimana pemain itu bisa memaksimalkan untuk bagaimana kita melakukan adegan yang bisa sampai ke pemirsa. Itu bagaimana melakukan itu semua. Mungkin pernah sekolah atau pernah kursus teater atau dunia film, atau otodidak? Sebenarnya lebih otodidak sih ya. Otodidak. Cuman ditambah lagi waktu kuliah itu memang ada di bidang di mata kuliah ada kuliahnya saya pikir tadi mungkin sering nonton film India. Jadi dapat inspirasi nonton film India. Tidak juga ya, sih. Jadi peranannya main film itu sebagai apa, terus tujuannya seperti apa? Mungkin bisa dicontohkan kepada pemirsa. Mungkin ada acting nangis, bisa nangis tidak? Capek nangis sekali ya, jadi maunya acting bahagia aja. acting nangis. Beda nangis bisa. betulan dengan acting nangis, boleh? Bisa
tunjukkan ini. Aduh, Ya. Jadi gini ini talent, ini talent yang harus kita angkat dan kita harus orbitkan ini. Ini di goa ini. Jarang yang kita temukan ya. Sebelum sorry. Jadi gini Kak, saya kan sering dapat job video klip juga. Ya. Dan kebetulan di video klip ini 90% itu saya selalu jadi wanita yang dianiaya gitu. Sedih-sedih gitu. Maka mungkin bisa dibuktikan di meja podcast malam ini. Jangan sampai pemirsa bahwa itu ngada-ngada saja itu nggak benar. Boleh, ada musik nggak sih? Nggak, jadi gini. Anggaplah saya ini kedapatan sama perempuan ya. Nanti saya atur sendiri. Ini model saya ya ini. Boleh. Nah, anggaplah. Ada musik enggak? Musik sedikit gitu biar bisa membantu. Boleh gitu. musik ya. Nanti saya bikin cerita sendiri boleh enggak? Bisa. Boleh Ya. cerita sendiri gitu ya. Tunggu ya pemirsa. Kita nantikan acting dari seorang bintang film Makassar ya. Jadi daripada suruh nyanyi, saya mending suruh acting. Serius deh. Musiknya yang sedih. Atau yang dance. Yang sedih dong. Kalau dance takutnya joget ya. Yang sedih. Ya tunggu. Sedih, musik sedih. Iya. Mudah-mudahan saya tidak ikut nangis ya. Aduh. Iklan ya. Iya. Oke, kita saksikan ya acting dari Ririn Pradita ya. Siapa? Ririn Putri Pratiwi. Oh iya. Ririn Putri Pratiwi. Yes. Semua pakai R, baru saya setengah mati ngucapnya ini. Enggak apa-apa. Oke, jadi nanti kakak diam aja ya. Saya ngomong aja ya sendiri ya. Sekarang kamu datang. Berkata cinta. Berkata ingin kembali. Di saat aku jatuh cinta. Di saat saya benar-benar sayang. Saya benar-benar menyerahkan semua cintaku. Sampai dimuntahkan mataku untuk cinta yang lain. Di saat itu pula kamu hilang tanpa kabar. Kamu tahu, kamu paham gimana sakitnya aku saat itu. Di mana kamu saat itu? Aku sampai bertanya-tanya, apa salahku? Apa kurangku? Luar biasa. Saya merinding. Dan sekarang kamu datang. Saya minta maaf. Maafkan saya. Sekarang kamu datang. Ambil kamera. Ingin meminta maaf. Ingin kembali. Berjanji ingin mengulang semuanya. Kamu punya otak. Kamu punya hati. Kamu tidak lebih dari seorang binatang. Kamu tidak punya hati. Aku benci dengan kamu. Sekarang keluar. Menghilang dari mataku. Jangan pernah kamu datang kembali. Aku benci dengan kamu. Keluar. 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 Aku mohon kamu keluar. Udah. Wis. Luar biasa ini pemirsa. Beri aplaus dulu, saya merinding ini sampai saya juga mau nangis. Aduh. Luar biasa. Itu air mata betulan itu? Enggak. Asli ya? Asli enggak. Ini pemirsa ya. Ini ada aduh. Mana bisa sedikit. Aduh, kok di zoom sih? Luar biasa. Ada tisu enggak sih di studio? Aduh, Luar biasa. Nah. Keren. Boleh minum enggak sih? Keren. Saya minum ya. Ya, bisa. Misalkan minum dulu. Ditutupin santai. Ya, soalnya enggak sponsor ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pemirsa,
Sebenarnya saya hampir tidak bisa lanjut ini podcast karena saya juga mau nangis ini. Inilah bakat seni yang mendalam yang ada di hati tamu saya malam ini. Ini yang patut kita angkat. Kita memberikan dukungan yang besar untuk membanggakan Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Goa. Jadi buat Dinas Pariwisata mungkin bisa yang menonton konten ini mungkin bisa berikan masukan dan saran. Untuk PH-PH mungkin. Ya, saya juga ucapkan banyak terima kasih karena sudah menampilkan apa yang menjadi bakat Dinda malam ini. Saya sangat bangga dan saya sangat berterima kasih. Saya juga mau menangis dari tadi. Cuma kadang kalau saya menangis itu takutnya saya masuk dalam kamar itu pasti saya tidak mau dilihat ya. Karena saya seorang laki-laki, saya harus menahan. Ini yang operator ini tim kreatif juga sempat nangis berkaca-kaca matanya. Masya Allah. Iya, saya sebenarnya lupa pasang kamera kamera DSLR-nya. Sebenarnya paling enak sekali zoom-nya tadi itu waktu pas nangis itu. Iya, mudah-mudahan konten ini bisa dinonton para sutradara nanti yang ada di Jakarta dan bisa membawa nama baik Dinda Ririn ini ke kancah nasional. Saya mendoakan dan saya salut bahwa bakat yang dimiliki sangat luar biasa. Saya seorang seniman, saya juga seorang musisi dan saya bisa menilai. Ya, kembali lagi nih. Kita sudah nangis, terus sudah MC ya, tunjukkan semua bakat apa yang Dinda miliki. Sekarang saya mau mungkin bisa ketawa juga. Ketawa boleh? Bisa. Bisa dong. Boleh. Boleh. Jadi dalam film itu bukan cuma satu yang bisa kita peran, tapi harus semua. Yeah. Kita bisa ngelucu, bisa menangis, ya, bisa berkelahi. Itu semua harus. Karena untuk menjadi seorang aktor yang profesional, semua harus kita lalui. Ya, benar. Iya, tapi sebentar kita ketawa ya. Tapi gini. Iya. Sekedar cerita jadi. Tunggu. Gimana? Saya kembali lagi. Itu belajar nangis tadi acting ya? Curhat. Enggak. Belajar acting nangis itu dapat klimaksnya itu mungkin ada yang dipikirkan. Ya. Mungkin masa lalu yang pernah kita lalui sampai kita membayangkan imajinasi bahwa saya harus seperti ini untuk aktingnya supaya saya bisa mendapatkan klimaks dalam dalam acting menangis. Oke. Jadi gini Kak, 2 tahun yang lalu saya pernah ada job gitu kan, film pendek itulah. Jadi itu saya pikir itu sulit. Jadi saya dituntut untuk nangis. Ya, saya dituntut untuk nangis. Ceritanya itu rumah tangga. Tapi pada saat itu saya lagi bahagia. Sampai kameramen simpan kamera, keluar ngerokok ada sejam. Saya disuruh sendiri sama sutradara untuk udahlah kamu nanti bayangin dulu lah apa kayak gitu biar kamu bisa nangis gitu. Jadi kayak nangis itu juga saya bukan seorang pemeran yang gampang nangis juga sebenarnya. Jadi kayak untuk terbantu memang kita harus mikirin sesuatu hal yang nyakitin gitu. Jadi kalau seumpama dapat peran yang ceritanya memang mungkin sedang kita alami ya, itu betul. Bisa. Peran yang paling berat itu sebenarnya menangis. Ya. Itu yang paling sangat susah untuk didapatkan semua bintang-bintang film ya. Kadang kan ada nangis pakai ya buatan, pakai insto atau pakai air kan gitu atau pakai bawang putih supaya bisa nangis. Jadi gini, Kak. Tapi saya sudah lihat tadi ini asli nih. Ini asli pemirsa. Ini bukan rekayasa ya. Saya berani sumpah bahwa malam ini acting nangis Adinda Ririn ini itu real. Jadi gini Kak, jadi gini, ada kan biasa kita nangis nih, maksudnya pemerannya nangis, tapi orang nggak sedih. Ya. Feelnya nggak dapat ya. Feelnya nggak dapat.
Iya, rasanya enggak nangis tapi rasa mimiknya enggak dapat. Orang lihat itu udah nggak biasa aja, nggak nangis deh. Ada juga orang pemeran hanya berkaca-kaca nggak sampai nangis, tapi dapet gitu, kayak nyanyi entah. Betul. Ya nggak sih, kayak nyanyi. Jadi feelnya harus dapet. Luar biasa. Makanya tadi aku minta sama kakak kan, saya minta musik yang sedih. Musik yang sedih, terus nanti ceritanya dari saya aja ya. Saya aja ya. Ini kalau saya yang casting ini sudah langsung lolos ini di. Soalnya nanti kita akan bisa bermitra nanti. Kedepannya kita menjadi salah satu bintang juga, karena kebetulan Pranala Production ini bukan cuma hanya di musik, bukan cuma hanya di media podcast. Pranala Production ini produksi film juga. Masya Allah. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita jodoh bisa sama-sama kerjasama untuk pembuatan film, khususnya di Makassar, mengangkat nama tema adat dan budaya. Berarti ini saya casting ya. Ada tiketnya udah langsung lulus ya. Masya Allah. Lanjut lagi. Jadi selain bermain film, mungkin ada tawaran semacam kayak apa ini istilahnya, kata sutradara itu kadang biasa bahwa ini harus kontrak ini 10 tahun. Ada tidak pernah dapat begitu? Belum. Ini sudah jelas ini punya bakat yang bagus. Belum sih. Belum pernah. Belum. Jadi selama main film kontraknya berapa tahun itu? Hanya setelah itu aja. Setelah produksi. Saya lebih konsen ke sini sih Kak, kayak iklan yang satu kali ini udah selesai. Lebih lancar di situ sih, iklan, terus apa sih namanya, kayak video klip aja kayak gitu sih. Soalnya kan karena adanya wabah juga untuk perfilman itu kan sekarang baru semua. Jadi film-film yang 4-5 tahun yang lalu itu baru mau muncul ke studio. XXO nyebutin ya. Kayak gitu ya. Gitu, jadi agak. Terus juga saya lihat jadi jadi model video klip juga ya. Sering ya. Luar biasa ini. Bintang film, MC, guru, jadi bintang film, pengusaha. Amin ya Allah. Luar biasa ini tamu saya ini malam ini. Alhamdulillah. Iya. Oke, pemirsa, tidak terasa 41 menit kita bincang-bincang santai. Insya Allah nanti kedepannya saya akan mengundang kembali tamu spesial malam ini untuk bercerita masa depan. Masa depan yang ceria, pemirsa. Ya. Jadi begini. Tadi kan saya sudah bilang bahwa selain acting nangis kan pasti ada juga acting ketawa. Bisa tidak dicontohkan itu? Acting ketawa. Ya, maksudnya bukan acting ketawa, kayak ngelucu gitu, kayak bisa membuat orang ketawa. Antagonis. Boleh itu. Itu lebih ngeri kayaknya itu. Saya jadi harus biar sepertinya terbalik gitu lah. Sepertinya kalau peran antagonis ini sepertinya saya harus bergeser dulu, takutnya nanti ada asbak mungkin di situ. Ya. ada pot bunga melayang ini. Enggak sih ya. Iya. Ceritanya apa nih ya bagusnya? Terserah. Mungkin mungkin ada yang pernah diperankan jadi pemeran antagonis, itu saja ya. Lebih ke ini sih, apa sih, tante-tante penggoda. Pernah dapat peran itu. Jadi kayak mami-mami penggoda gitu, berondong lagi. Itu aja kali ya. Boleh. Lagi ya. Itu kan bukan antagonis itu. Iya sih. Itu penggoda. Iya sih ya, penggoda. Ya. Kalau antagonis itu kayak marah. Yes. Ya. Oke, ulang sekarang aja ya. Iya. Ini apa ini? Saya antagonis. Supaya antagonis ya. Pemirsa, saksikan. Kamera action. Mulai. Ya.
Kayaknya saya agak takut sedikit ini. Baru natap lah ini. Kayaknya saya dumbak ini. Baru natap. Oke, mulai ya. Iya. Tatap sana saja, jangan tatap saya. Tatap Nggak sana. bisa di sini aja gitu. Oke. Jadi saya actingnya, gini aja. terus saya actingnya bagaimana? Ini aja, ibunya aja ya. Iya. Tunggu ya. Saya dulu, saya abadikan dulu di abadikan. Oke. Di handphone saya. Oke. Ini beda ini. Ini bisa masuk di status saya nanti. Aduh. Ya. Oke. Oke, kamera ready. Lady. Jadi kamu yang namanya Lady. Jadi kamu yang jadi duri dalam rumah tangga saya. Cantik. Tapi busuk. Kamu berhasil menghancurkan rumah tangga saya. Kamu mau berapa? 1M? 2M? Atau 3M? Perempuan berdebah. Sekali lagi kau dekati suami saya, jangan sebut saya jelita. Kalau kamu dan semua keluargamu tidak saya hancurkan. Camkan itu. Dah. Yeah. Sinis gak sih? Luar biasa. Sinis gak sih? Aduh. Takut saya juga tadi Lady-nya gak lihat saya. Kenapa? Enggak, saya takutnya tadi saya berpikir ini nanti dia apa? Dia anggap ini kenyataan. Takutnya begitu. Takutnya tadi ini kamera ini bisa hancur ini. Dilempar ya. Iya. Oke, pemirsa, luar biasa. Seorang aktor ya yang ada di Kabupaten Goa ini sangat mempunyai talenta yang sangat bagus, jiwa seni yang luar biasa. Mungkin ada yang bisa disampaikan kepada pemirsa. Mungkin sebelum menutup podcast malam ini, mungkin ada yang bisa sepatah kata dari seorang seniman wanita yang ada di Kabupaten Goa. Oke, jadi buat teman-teman, khususnya untuk para kaula muda ya, para remaja-remaja, teruslah mengasah bakat, asa terus menerus sampai kamu dapat apa yang kamu inginkan. Karena tidak ada yang instan. Ingat, sesuatu yang instan itu akan redup pula dengan cepat. Jadi lewati peranak tangga. Gitu ya. Dan nikmati. Ya, jangan cepat puas ya. Apa yang sudah kita. Jangan cepat puas dan jangan sombong. Jangan sombong. Biasa. Ya, itulah tadi bincang-bincang malam ini. Ingat bahwa pesan dari Adinda ini bahwa jangan cepat puas, jangan sombong ketika kita sudah berada di puncak. Mungkin kita selalu menoleh ke belakang atau ke bawah. Yes. Jadi itu pesan yang sangat bijak. Oke, sebelum saya menutup podcast malam ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Sama-sama. Sudah datang menjadi tamu spesial malam ini di meja podcast Pranala Production. Dan semoga kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.